terjadinya hilangnya Darel udah 3 minggu sampai saat ini. Tapi ngomong-ngomong, apa kabar nih Darel yang hilang kemarin? Udah ada kabar baru belum nih? Sambil duduk dulu. Biar agak. Kita langsung pindah ke depan. Kita Pak. Kita Pak. Oh, di sini. Buru, Pak. Ini ya berarti tempat Pak Guru di sini. Ini tempat Pak Guru. Yang kemarin sempat viral sama Kang Haji Nedi itu di sini ya. Nah, ini yang dibilang saung, katanya saung Ini apa katanya saungnya Pak Burasid begitu gitu ya? kayak tempat orang gila. Terus jawab Pak Guru gimana? Saya sih ya Mandi. aja, saya kasih tahu aja bahwa sebenarnya memang ini saung kebon yang saya bikin sendiri, naik turun sendiri. Kalau bakal dibantuin malah saya nggak kerja, malah nggak kerja, diem aja nggak kerja. Jadi saat-saat benar itu. Waktu dipakai, alhamdulillah, ya luar biasa. Punya cerita baru nih ya. Ya udah. Alhamdulillah. Inilah saung yang rame. Ini ya inilah saung yang pernah rame dan viral sama Kang Haji Dedi dan YouTube yang lainnya ya. Kita sambil ke belakang lagi. Oh ternyata sampai ke sini pencarian Pak Guru. Tanahnya sampai mana Pak Guru? Pak Guru, Berarti enak ya Pak Guru ya. sampai udah masuk. Iya beda ya. Jadi suasananya beda dan auranya juga beda di sini. Udah ada dingin air nih. Pak Guru nih udah berapa minggu nih kejadian dari Darel hilang? Ada 3 minggu. 3 minggu ya? Udah 3 minggu ya. Setelah terjadinya hilangnya Darel udah 3 minggu sampai saat ini. Tapi ngomong-ngomong, apa kabar nih Darel yang hilang kemarin? Udah ada kabar baru belum nih? Ya sambil duduk dulu. Sambil duduk. Biar agak. Naik. Oke, kita istirahat di sini nih sambil ngobrol sama Pak Guru sama Pak Guru nih, ngobrol cerita di suasana di Cikaso nih, Kampung Cikaso Kalijati Timur terbaru ya. Suasananya ya seperti ini ya setelah hilangnya Darel kemarin Pak. Jadi suasana seperti apa sekarang Pak kampungnya itu? Kayak dibilang apa ya? Disebut sunyi juga enggak. Udah biasa lagi netral lagi. Nah, kayaknya energinya juga udah mulai positif lagi. Cuma memang energinya malah kayak sebilang jadi kayak hidup. Hidup gimana Pak? Ada perubahan maksudnya? Jadi setelah kejadian banyak orang yang datang, mungkin mereka juga pada bawa energi baik itu positif atau negatif, terjadi percampuran. Jadi kalau ada orang yang sensitif mungkin dia akan bisa merasakan energinya sekarang tambah kuat, malah lebih kuat daripada biasa. Cikaso sekarang mulai banyak yang tahu. Pak boleh tahu nggak nih asal usul Cikaso ini Pak awalnya Pak? Ya kalau dibilang saya ini asli ya. Asli ya Asli saya lahir di sini 51 tahun yang lalu. Sekarang umur 51. Udah 50%. Lahir saya setelah 17 Agustus. Setelah upacara kemerdekaan saya lahir. Ibu saya waktu itu. Nah, dari cerita ibu dan bapak saya itu dari usia 3 tahun saya sering, mungkin kalau dibilang kata orang sekarang itu kesurupan. Hari ini mah indigo mungkin. Jadi saya sudah diberitahu sejak 3 tahun yang lalu, umur 3 tahun sudah seperti kayak orang dewasa bisa menerangkan ABCD. Nggak tahu waktu itu sering dibilang apa, nggak tahu. Cuma setelah saya agak dewasa merasa tidak nyaman dengan badan saya sendiri. Kenapa tuh? Ya merasa terganggu aja risih.
takut bahwa apa yang saya ceritakan, apa yang saya lihat itu bohong. Tapi setelah Takut berselisih sama ini. itu karena tidak didasar dengan keilmuan. Tapi kalau sama orang-orang tertentu mungkin beda lagi Ya pendapatnya. kalau yang tertentu orang-orang khusus tertentu Iya, paham paham. tentang urusan ilmu kebatinan ataupun ilmu rohani, mungkin itu saya nggak masalah. Cuma khawatirnya ancaman terus berubah, keilmuan juga terus berubah, Sudah mulai campur aduk sama ilmiah. semua itu nanti ya itulah, makanya saya sedikit khawatir. Tapi yang saya tahu tentang Cikaso ini aslinya memang dulunya nggak ada namanya kampung Cikaso, tuh nggak ada. Oh, dulunya nggak ada Cikaso. Ada tuh Ciberem sama Cibodas. Berarti Ciberem duluan sama Cibodas itu ya? Jadi Cibodas, Ciberem itu ini. Kalau yang Ciberem, yang perumahan sekarang yang ke arah Boreas, itu teh Babakan Ciberem namanya, Bu. Jadi Kalau Ciberem dulu berarti Kulon. ini masuknya Cibodas dulu. Ini masuknya Ciberem tuh ini. Oh, aslinya. ke sini Ciberem. Ciberem itu nama Ciberem Kulon, jadi Ciberem Oh, Wetan. iya. Gitu. Sempat dengar dulu saya. Cikaso itu baru-baru setelah, karena lebih ramai Ciberem itu udah Ciberem sono akhirnya ini jadi pakai blok Cikaso. Cuma kenapa itu terjadi perubahan waktu saya pulang dari Cirebon, Kuningan terakhir 2004-2005 saya ada dikasih petunjuk untuk Riadoh katanya. Ngelalana ke sana. Iya, saya setahun kelana Cirebon. di Cirebon sampai ke Kuningan. Terakhir di Lemah Segando di Syekh Pendeta Sukmajati. Dan sepulang dari sana 2005 kalau nggak salah, sebelum jadi guru saya, sebelum jadi pegawai negeri, dapat petunjuk harus melaksanakan tirakat. Nah, 9 hari 9 malam Dulu ya masih identik kayak gitu ya. 2005 ya. Dari mulai 2006 dan saya dapat jawaban. Cuma setelah itu 9 hari mungkin, yang terakhir saya tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak berwudu. Ngaben lah kalau dulu. Aben ya. Kata orang mati geni. Mati gini kalau itu. Nah, di situ saya sholat aja, hanya zikir saja. Alhamdulillah dapat jawaban bahwa ternyata Cikaso itu siapa pemilik Cikaso atau siapa yang dulu yang asal muasal Ciberem, Cibodas ngasih nama sampai Kalijati itu siapa? Alhamdulillah dikasih. Betul. Ternyata Cikaso ini asal kata dari KS. KS itu apa, Pak? KS itu nama seseorang atau panggilan dari orang zaman dulu. Sempat di sini dulu. KS namanya. Namanya Aki KS. Aki KS cuma disilipkan karena ada sumur itu. Sumur juga air. Karena air itu nanti kita mungkin bisa ke sana lihat. Cikas. Terus di sini banyak kaso, katanya banyak bambu. Bambu itu kaso nama. Terus ada pohon-pohon kaso kecil yang buat kurung manuk anak-anak orang kampung. Betul, dulu saya pernah juga atau manja. Manja Nah, panggilannya Cikaso. Tapi ini masih alami ya daerah sini. Makanya saya bersyukur diberi oleh Allah untuk bisa beli tanah di sini, minimal kampung Cikaso tidak hilang keaslian. Wah, inilah kampung Cikaso loh. Warisan nenek moyang dari leluhur saya sendiri. Namanya leluhur tuh Nek Uti namanya. Iya, Nek Uti. Istri saya sekarang Uti juga. Uti juga? Kesana nggak ada yang kebetulan. Itu semua kebetulan apa gimana ya? Skenario Allah aja itu. Karena padahal istri saya kan orang Jawa Tengah. Nggak ada hubungannya dengan orang sini. Nah itu, jadi setelah itu saya tahu bahwa Cikaso itu yang ngababak bibit ieu lembur teh ternyata orang aslinya tuh dari mana sih? Nah, ternyata beliau namanya Kaki KS, sambungannya ke sana ke yang Provinsi Liwangi juga. Ada silsilah ke sana. Jadi beliaulah yang dalam perjalanan mungkin sebagai seorang pengembara, pengelana menguasai Raja Sunda, ternyata ada rahasia di Kalijati. Dulu awalnya Cikas. Kenapa sampai Cikaso sekarang? Ya itu mungkin perubahan. Seiring waktu berjalan, kadang-kadang orang kan mulutnya latah. Iya betul. Yang gampang wae lah, gampang. Mungkin nyebut Cikeas itu kan susah. Kayak takutnya tertukar sama di Bogor itu Cikeas. Cikeas ya. Cikeas benar. Gitu sejarahnya. Ya. Nama orang kalau masalah kampung kan biasanya kalau leluhur gitu. Setiap perjalanan itu pasti ngasih patok, ngasih tanda. Biasanya tandanya sumur. Supaya anak cucu itu.
Artinya bukan untuk diapa-apain atau diritualkan atau disakralkan, tidak. Itu hanya untuk memang mereka membutuhkan air, bahwa air itu adalah sumber Kehidupannya paling besar ya. dan memang untuk mandi, kalau mau bersuci kan enak ya, gampang. Orang luar itu kan lebih itu Diutamakan emang kesucian jiwanya yang lebih diutamakan. Sumber hidup yang paling besar itu air. Nah, itu air kehidupan. Gitu ya. Begitu. Jadi kalau misalnya ada yang pengen tahu, silakan kejar, Datang ke rumah. datang ke rumah. Guru yang lebih lanjut ya. Iya. Karena apakah di situ ada makam keramat? Nggak ada. Pak, ngomong-ngomong nih, apa kabar nih cerita Darel? Nah, oke. Boleh tahu ya? Ini dari Sampai cerita itu karena gini, waktu kejadian tanggal 24 memang saya yang pertama yang dikasih tahu. di kabar, dan malamnya juga langsung saya memohon berdoa sama Allah dan tawasul hadarah ke leluhur sini. Nah itu ya kaki KS itu, kaki KS namanya Aki, dia datang. Itu wallahu alam ya, itu bukan berwujud, saya tidak ada kesurupan di situ, cuma secara nurani aja. Kesurupan itu kan kalau bahasa Indonesia serap, ya, menyerap, ya ada serapan. energi serapan. nyurup, Ya, nyurup. ada kasurupan manu aya taina ya tereh kasurupan ya. Kasarepnakeun. Jadi kan nyurup ya, setik-setik ya ke Jadi saya. beliau mengatakan bahwa anak tersebut bukan hilang karena gaib. Oh, yang jelas bukan ke sana ya. Ya, yang jelas bukan sama gaib, bukan sama jin ya. Gaib atau Jangan bangsa sampai jin. sama. Awas. Karena sampai mereka bilang gini, kalau cuma hanya gaib yang ada di sini, apalagi cuma di sini, sama kamu aja, sama saya waktu itu udah dikasih, dan itu tidak akan lama. Dan ternyata setelah saya sampaikan ke mereka, mereka tidak percaya. Ya karena datang udah carut marut, ya masa bodoh lah. Soalnya kan banyak komentar Pak nih di channel saya. Jadi ini sebenarnya sama apa sih gitu kan? Ini saya kalau boleh saya kasih petunjuk, terserah mereka mau percaya atau tidak, tinggal silakan buktikan. Untuk tadi malam sampai tadi malam saya juga tidak bisa tidur. Udah ada tanda maksudnya. Satu, si Darel bukan hilang oleh manusia. Tak bukan oleh jin, tetapi oleh manusia yang punya kekuatan dan bisa menggerakkan kekuatan gaib. Begitu. Dari luar tahu. Dari luar ya. Tanya aja dari mana dia aslinya, orang mana. Itu satu. Jadi kedua, saya dapat juga petunjuk kalau pingin si Darel benar pingin diketemukan, tanya kepada kedua orang tuanya, pingin diketemukan atau tidak. Nah, terus jawabannya gimana? Kan kemarin. Dan kalau dia pingin ketemu, saya udah kasih saran sama dia langsung, coba datangkan orang dari Banten itu sendiri atau gurunya sendiri. Tanya dia punya guru apa tidak. Tapi belum sampai ke sana kan? Belum. Karena keburu pulang. Keburu pulang. Nah itu aja. Jadi kenapa? Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena sudah mungkin ratusan ribuan lah orang yang datang ke sini untuk ritual, hanya mendapatkan petunjuk gambar yang itu tidak bisa dipastikan. Saya sendiri juga bukan berarti saya bisa, bukan saya mampu, tapi karena saya sendiri asli orang sini, ngerti lah, sedikit paham lah. Karuhun di dia, dangyang di dia. Ya sering kan mengurusi hal macam itu. Ada sedikit lucu-lucu gitu. Nah, jadi makanya saya ngobrol waktu itu dengan Muhammad Faizar tuh, yang ahli ruqyah dari Banyuwangi. Ya, saya ketemu beliau, kita ngobrol secara berbagi rasa, berbagi pengalaman, dan saya ambil kesimpulan 3. 1, ini anak kenapa hilangnya tuh dimakan binatang buas. 2, diambil orang murni. 3, diambil orang tetapi masih menggunakan kekuatan gaib. Karena kekuatan gaib itu bisa dipelajari, dan banyak orang yang mampu. Buktinya banyak paranormal yang kadang-kadang yang dadakan atau turunan juga banyak seperti itu. Bagaimana cara membuktikannya? Ya saya bilang tadi, saya udah ngomong ke keluarganya, kalau coba bapak datangkan ke guru bapak dari Banten, kalau memang bapak benar-benar pingin anak bapak itu kembali. Atau pertanyaannya minimal apa enggak gitu? Minimal dia tahu keberadaan anak bapak itu di mana dan posisinya masih hidup atau sudah tidak ada. Orang tuanya, ya pak itu kan harus pakai duit, katanya begitu. Ya terserah bapak, itu kan anak-anak bapak. Pengen kembali apa enggak gitu aja pertanyaannya kan? Kita aja yang di sini hanya ingin membantu. Jadi jangan sampai begini Pak ya, maaf Pak ya. Jadi, kampung inilah maksudnya kampung itu ini, masalahnya gitu, Mas Pandi ya panggilannya ya. Iya, betul.
Kenapa saya suka berani mengatakan ini? Karena jujur saya asli orang kampung Cikaso, sedikit tidak nyaman. Warga sini juga untungnya mereka juga sudah ngerti tentang sedikit paham lah tentang kegaiban dan paham tentang kampung sini. Tidak serta-merta langsung bawa kampung Cikaso identik dengan kampung goib atau kampung apa. Saya netralkan bahwa kampung kami tidak ada. Bukan berarti tidak ada goib. Iya. Tapi janganlah sampai terlalu bahwa kampung Cikaso identikan dengan kampung jin atau apa. Dan di sini tidak ada yang namanya tempat pesugihan itu tidak bukan masalah sepele Pak. Kalau kebawa keluar kan ini kampung Cikaso kok bisa menghilangkan anak. Ada apanya nih? Ya lah di kebon. Ayo. Ini yang kenon lah kayak. Nah itulah. Jadi tolong untuk media juga kenapa saya berani ngomong. Oke, ambil hikmah dari kejadian. Tidak kita lupakan dulu mungkin saudara karena semuanya adalah skenario Allah. Kalau saya bilang sementara kita lupakan dulu. Tapi ambil hikmah dari ini kejadian. Apa sih yang harus kita kaji, kita gali dari kejadian ini? Orang yang paling hebat adalah orang yang bisa mengambil khobar, ambil hikmah, pelajaran dari apa yang sedang terjadi. Mau ambil positif atau ambil negatif. Itu saja. Makanya media juga kita butuh untuk mencerdaskan bangsa, mencerdaskan masyarakat bahwa kita jangan takut sama yang namanya makhluk gaib, karena yang gaib itu adalah ada asli makhluk Allah. Yang takut kepada tindak tanduk tingkah laku kita yang jelek, karena Allah sudah mengatakan surga neraka itu kita yang menentukan. Kita mau pilih surga berarti jalannya kemaslahatan kebaikan, tingkah laku kita juga harus baik kepada sesama, kepada alam, kepada makhluk yang ada di sekitar kita. Karena mereka tidak diusik ya, mereka juga tidak akan mengusik kita. Kedua, kalau kita pengen jalan yang nggak bagus, ya udah ketahuan. Monggo, larang loh. Tinggal kita sendiri aja. Mau pilih A, mau pilih B, kita sendiri. Dan Allah tidak akan merubah. Tergantung kitanya manusianya. Nah, makanya carilah guru yang benar-benar ilmunya mumpuni. Carilah guru, kamu akan ketemu. Apabila ketemu dengan seorang guru, kamu akan ketemu dengan apapun yang kamu pingin tahu. Luar biasa. Obrolan semakin sore semakin dalam nih. Aduh, ngeri. Ini auranya udah lain. Auranya udah lain. Saya udah sampai mau nangis ini. Ya, karena apa? Saya jujur, saya bukan lepas daripada saya ini konten atau bukan, saya nggak ngarang. Ini apa yang saya ingat di otak saya, tidak di skenario dari malam apa saya mau ngomong apa tidak. Karena apa yang saya rasakan duduk di sini beda lah. Itu udah lain lah. Oh, itu ada leluhur juga nih, ada yang masuk juga. Kenangannya luar biasa. Nah, ini ada yang mau nangis ini. Pak Guru nih ngomong-ngomong kegiatan nih sehari-hari ngapain? Ya kalau saya, Iya. kalau ya sepulang sekolah kalau ada waktu ngajar ya, sekolah. Ngajar di SD. SD Asta Karya. Yang dekat Marjan. Saya ajarkan kepada mereka. Manggilnya saya Bah aja. Terserah aja. Tatang aja. Mau Bah Tatang panggilannya boleh, mau Bah Guru boleh, apa sajalah. Yang sekiranya sampai tadi ada yang dari Lembang bilangnya, "Pak, Bapak asli dari mana?" Saya bilang, "Asli Subang saya." "Asu abang dong." "Iya, saya turunan Situmang." Gituin. Terserah Bapak mau ngambil apa. "Bapak nggak takut dibilang turunan anjing?" "Bapak nggak sakit hati?" "Enggak." Saya bilang. "Kenapa?" "Karena saya buktinya anak-anak yang tidak mau dibilang turunan anjing tetap aja kalau ngomong si anjing." Nah, banyak kejadian padahal nggak ada yang ngajarin. Iya. Berarti mereka turunan siapa? Itu mereka sampai bilang begitu. Nah, itu orang-orang paranormal juga yang datang tadi ke sini. Saya bilang ada tadi dari Lembang. Masih ramai ya. Malam saya bilang, "Pak, kalau memang mau begitu Bapak mendingan ritual total." Nih saya kasih tahu nih caranya, nih alatnya. "Kenapa Bapak enggak ke Bapak sendiri?" "Ya kalau saya sendiri saya sudah tahu, makanya kenapa saya diam." Karena ada dua hal, kenapa orang diam? Satu, tidak tahu menau. Dua, sudah tahu pisan. Makanya diem. Kayaknya sudah tahu pisan. Ya ngapain repot-repot bikin liwe. Ini mah ya dibikin repot aja kan suasana. Makanya saya ambil terus, saya mohonkan ya Allah, apa nih pelajaran yang bisa saya ambil, hikmah apa yang bisa saya
sebarkan ke masyarakat. Saya mungkin hidup saya gak lama lagi, tapi saya harus kasih catatan atau patokan bahwa ini loh sejarah Cikaso yang sebenarnya. Biar anak cucu Buat anak cucu saya nanti biar tidak lupa bahwa Cikaso itu asal kata dari Cikaes. Serapan dari mana? Dari Bogor juga, Cikeas. Jadi masih satu terah dengan Bogor. Iya, itu karena ini semua Jawa Barat itu adalah asal muasalnya memang leluhurnya lebih identik dengan kerajaan Sunda. Yang paling lebih tengahnya Pajajaran lah seperti itu. Pak Guru punya kerisnya, Pak Guru punya itunya. Saya bilang saya punya. Jangankan keris, sabdanya juga saya punya. Tapi itu kan modul, kalau zaman sekarang modul. itu modulnya, pakemnya ada. Modulnya luar biasa. Modulnya ada saya di Pak Guru ya. Saya punya tanda. Oke, buat ini kayaknya apa? kita bisa setiap hari nih Pak Ngonteng. Modul punya modul lah. Saya punya modul tentang Jawa Barat. Mau tentang jawabannya bukan apa leher saya sendiri. Tapi nggak apa-apa ya kan untuk motivasi lah ya, untuk motivasi. Saya bilang saya bukan pingin diketahui, tapi orang tua saya bilang setelah saya pulang dari Kuningan dulu, ini pegang. Suatu hari nanti kamu akan banyak orang yang datang, terangkan apa yang kamu tahu dan apa yang kamu rasakan, yang pernah kamu lakukan, bukan karena ngarang ataupun baca dari buku ataupun dari sejarah. Cuma praktek saya sendiri, mau percaya syukur, tidak percaya juga syukur dari saya. Pengalaman lah intinya. Itu pengalaman saya cerita, sendiri. Ya. Kalau tinggal Itu cari yang kita aja cari dari sendiri. Al-Qur'annya seperti apa. Banyak. Tapi kan nyambung gitu. Oke. Terus udah kita sambil ke mata air sana ntar ya. Insya Allah kita nanti ke mata air, kita buka sejarah mata air. Di situ ada juga orang tua kakak saya ada. Ada sejarah Nah, juga itu kan. ada. Mantap. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Dalam kesempatan ini cukupkan sekian ya. Untuk berbagi silakan komen, share dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya sih ya. Oke, Pak Guru makasih banyak ya.